Terlanjur marah-marah karena Bible-nya disebut berbahaya, wanita ini akhirnya malu sendiri. Dalam suatu debat antar agama di lingkup internasional, seorang wanita tiba-tiba mengamuk dan marah-marah kepada pembicara yang dia kira menyatakan bahwa Bible-nya disebut berbahaya. Padahal yang menyatakan itu dari pihak kekristenan itu sendiri. Syekh Ahmad Deedat almarhum yang dituduh seolah-olah berbicara bahwa Bible itu berbahaya, padahal beliau hanya menyampaikan apa yang hasil penelitian dari Bernard Shaw, seorang Kristen juga, yang menyatakan bahwa Bible itu berbahaya dan sebaiknya ditaruh di dalam laci lalu dikunci rapat-rapat. Berikut kejadiannya. You said that my holy book is the most dangerous book which ever has been written in the world. What are you talking about? What in hell are you talking about? I'm sorry I'm using that word in the church. I said in the words of George Bernard Shaw, George Bernard Shaw says that this is the most dangerous book on earth. Keep it under lock and key. I said George Bernard Shaw says that. Jadi begitulah, akhirnya perempuan itu pun malu. Sebenarnya selain Bernard Shaw, terdapat juga beberapa pakar atau ahli di bidangnya masing-masing yang menyampaikan pendapatnya tentang Bible yang bahkan berasal dari kalangan kekristenan itu sendiri. Ini dia Bernard Shaw, atau lengkapnya George Bernard Shaw, seorang pemenang Nobel, juga aktor penerima Oscar, melalui filmnya yang berjudul Pygmalion. Setelah George Bernard Shaw membaca kitab suci Bible dengan teliti, dia mengatakan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang paling berbahaya di bumi. Dia berpesan jaga kitab tersebut dalam keadaan terkunci di dalam laci dan larang anak-anak untuk membacanya. Hal ini karena isinya yang porno, juga ada pembunuhan dan hal-hal yang buruk yang lainnya. Pemenang Nobel ini berkesimpulan bahwa Bible bukan firman Tuhan karena pemilihan kata-katanya sangat buruk sekali dan merusak mental, berbahaya bagi anak-anak. Bahkan disebutkan pada suatu artikel di majalah The Plain Truth, terbitan World Church of Tomorrow, yang menyatakan bahwa banyak badan sensor akan memberikan Injil atau Bible rating X. Masih banyak beberapa tokoh kekristenan sendiri yang berkomentar tentang Bible-nya tersebut. Ada Dr. A. Powell Davis, The Meaning of the Dead Sea Scrolls, The New American Library, yang menyatakan bahwa 3 Injil pertama atau 3 Bible pertama, yaitu Bible Sinoptik, membawakan cerita yang sama. Terdapat pertentangan-pertentangan di dalamnya sehingga tidaklah mungkin sedemikian jauh untuk mendamaikan ayat-ayat ini. Namun Injil Yohanes atau Bible Yohanes menceritakan cerita-cerita yang amat berbeda dari ketiga Injil pertama itu atau ketiga Bible pertama itu. Bila Injil Yohanes yang betul, maka ketiga Injil yang lain itu salah. Bila ketiga Injil itu betul, maka Injil Yohanes pasti salah, begitu katanya. Kemudian ada Mr. R.T. Payet dari harian Times Ghana Mercusuar YK yang menyatakan bahwa tidak ada dalam sejarah satu buku yang merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan yang brutal dan sadis selain Bible ini. Kemudian juga ada 72 sarjana Bible yang mengkritisi tentang The Five Gospel ini, yang menyatakan bahwa 82% kata-kata yang dianggap berasal dari Yesus di dalam Bible tidaklah benar-benar diucapkan oleh Yesus. Jadi hanya sekitar 18% saja yang bisa dikatakan hadis Yesus di dalam Bible itu. Itu pun masih perlu diverifikasi lagi ya.
Bisa cek di bagian deskripsi penjelasan tentang pornonya Bible tersebut. Yang bahkan ada petisinya untuk dilarang di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. George Bernard Shaw juga menyatakan bahwa lebih suka memikul tanggung jawab terhadap moralnya sendiri dan tidak baik untuk membebankan dosa-dosa kepada kambing hitam penebus dosa, sehingga akan menjadi kurang berhati-hati terhadap dosa jika sudah tahu kalau hal itu sama sekali tidak merugikannya. William Ellery Caring juga menyatakan bahwa pengorbanan itu harusnya dari manusia yang melakukannya untuk Tuhan, bukan sebaliknya dari Tuhan untuk manusia. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa justru Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk manusia? Ini tidak masuk akal sehat. Tuhan dapat saja mengampuni dosa-dosa manusia dengan tidak menggunakan kekerasan dan cara yang keji, disiksa sampai mati di paku salib, begitu katanya. Lalu Dr. Ruden Alexander juga menyatakan bahwa untuk tujuan pengorbanan seperti yang ditimpakan kepada Yesus dengan penderitaan dan kesengsaraan yang amat mengerikan, itu sangat memuakkan bagi pemikiran manusia modern dan dianggap suatu doktrin yang sangat menyeramkan. Dr. Mr. D.N. Mulder, pembimbing ke dalam Perjanjian Lama, juga menyatakan bahwa Bible ini dikarang pada waktu-waktu tertentu dan pengarang-pengarangnya memang manusia juga yang terpengaruh oleh keadaan waktunya dan oleh suasana di sekitarnya dan oleh pembawaan pengarang itu sendiri. Naskah-naskah asli dari kitab suci itu sudah tidak ada lagi. Yang ada pada mereka hanya turunan dan salinan. Dan salinan itu bukannya salinan langsung bahkan dari naskah asli, melainkan dari salinan suatu salinan lagi. Dan itu diperparah lagi dengan seringnya dalam penyalinan kitab suci itu terselip salah salinan.